Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang regulasi dalam kefarmasian untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar farmasi. Dengan rekan-rekan saya yang bernama Saya Ahmad Fitra Kusmaya. Saya Anissa Putri Sukma. Saya Eva Lestari. Saya Febi Febrianti. Saya Maryam Nur Anissa. Saya Putri Deswita. Saya Rani Anggraini. Saya Rocky Azhari. Saya Tiara Maryam Majahra. Dan apa itu regulasi? Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara suatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Apakah regulasi dan peraturan itu sama? Dan jawabannya adalah tidak, karena aturan hanya digunakan untuk membatasi individu, sedangkan regulasi digunakan untuk mengendalikan orang dari melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh hukum. HAM atau Hak Asasi Manusia. Yang pertama, instrumen internasional lain tentang hak atas kesehatan juga terdapat pada pasal 12 dan 14. Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200-A. Tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Perlindungan terhadap hak-hak ibu dan anak juga mendapat perhatian terutama dalam Konvensi Hak Anak. Instrumen internasional lain tentang hak atas kesehatan juga terdapat pada pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan ayat 1 Deklarasi Universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan Kekurangan Gizi. Yang kedua, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada lingkup nasional, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini ditegaskan pada pasal 8 UU HAM di bidang kesehatan. Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang keempat, ada kondisi kesehatan dan tantangan ke depan. Departemen Kesehatan Pelaksana Tanggung Jawab Pemerintah di bidang kesehatan telah merancang Indonesia Sehat 2010. Diharapkan kondisi kesehatan yang optimal dan dicapai pada tahun 2010. Saat ini, dari data Departemen Kesehatan, telah dicapai beberapa peningkatan di bidang kesehatan. Pada tahun 2000, angka harapan hidup telah mencapai 66 tahun dari 46 tahun. Pada tahun 1960-an, angka kelahiran dari 1000 bayi lahir hidup menurun menjadi 45 orang bayi. Akhirnya meninggal dari tahun 1995 sebanyak 55 bayi yang akhirnya meninggal. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, masyarakat saat ini harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Masyarakat berpenghasilan rendah seringkali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa orientasi rumah sakit untuk mendapatkan keuntungan dapat mengalahkan kemanusiaan. Seorang pasien dalam kondisi kritis pun terkadang harus melengkapi berbagai persyaratan dan birokrasi keuangan sebelum mendapatkan pelayanan.
dan bukan tidak mungkin saat itu pasien sudah meninggal dunia. Yang terakhir ada upaya pemenuhan hak atas kesehatan. Di tengah situasi krisis dan serba kekurangan, pengambilan kebijakan memang selalu menemui dilema. Namun apabila telah disadari bahwa kesehatan adalah landasan utama pencapaian harkat kemanusiaan dan kelestarian generasi, maka seharusnya diikuti dengan kebijakan dan langkah nyata untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Wujud nyata komitmen pemerintah terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia adalah dengan penyediaan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesehatan. Seharusnya pelayanan dasar kesehatan dapat diperoleh masyarakat tanpa biaya. Namun, kalau pemberian pelayanan tersebut belum memungkinkan, harus dilakukan secara bertahap, terutama dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan. Kesehatan kepada masyarakat umum, kita berharap Indonesia Sehat 2010 bisa tercapai sebagai upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara. Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan yang bersifat perorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya. Kesehatan menurut WHO adalah keadaan sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Kesehatan tidak hanya tentang kesehatan lingkungan, namun ada juga tentang kesehatan pribadi dan kesehatan mental. Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Syarat-syarat lingkungan yang sehat yaitu yang pertama keadaan air, keadaan udara, keadaan tanah. Lalu kesehatan pribadi adalah badan diri seseorang yang bersih dari segala penyakit, yaitu berasal dari dalam tubuh manusia maupun luar tubuh manusia. Cara pemeliharaan kesehatan yang pertama memelihara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan mental menurut IPER dan UDEN tahun 2006
yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Tentang tenaga kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 berisi Pasal 1, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Surat izin praktek atau SIP hanya boleh digunakan untuk satu tempat praktek saja. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Pasal 9 dan 10. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A harus memiliki kualifikasi minimum diploma 3. Asisten tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. Pasal 14 ayat 2. Membangun infrastruktur kesehatan harus berjenjang mulai dari kabupaten sampai nasional. Pasal 18, 19, 20, dan 21. Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memenuhi standar nasional pendidikan tenaga kesehatan. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan harus mengikuti uji kompetensi. Pasal 23. Dalam rangka pemerataan tenaga kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pemerataan tenaga kesehatan melalui proses seleksi. Tenaga kesehatan yang dapat melalui seleksi ini harus mempunyai status sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai pemerintah dengan penguasaan khusus atau TNI atau Polri. Pasal 27 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang sebagaimana disebutkan pada pasal 23 dapat dipindah tugaskan oleh pemerintah sesuai kebutuhan. Menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah perbatasan berhak mendapat kenaikan pangkat istimewa dan perlindungan khusus dalam menjalankan tugasnya. Pasal 34 ayat 3, 90 ayat 1 dan 94 menjelaskan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI dan Konsil Kedokteran Gigi Indonesia atau KKGI menjadi berbeda di bawah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sebuah konsil yang didirikan pemerintah untuk membawahi organisasi profesi, menjelaskan bahwa standar kompetensi dokter Indonesia tidak lagi ditentukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, melainkan ditentukan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Pasal 48. Untuk menciptakan tenaga kesehatan yang berkualitas, perlu dilakukan pembinaan dan pengayaan. Pembinaan dan pengayaan dapat berupa pelatihan, seminar, atau workshop. Pasal 68 ayat 1 dan 2 mengatur tentang informed consent. Semua tindakan harus mendapat persetujuan pasien setelah mendapat penjelasan yang cukup. Pasal 73. Semua tenaga kesehatan harus menjaga rahasia penerimaan pelayanan kesehatan. Rahasia pasien dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum, permintaan penerima pelayanan kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 74 dan 75. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktek di fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Nomor 2. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. 3. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. 4. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan dimaksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. 5. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. 6. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. 7. Fasilitas kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggara pelayanan kesehatan. 8. Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. 9. Fasilitas produk sediaan farmasi adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. 10. Fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusi atau menyalurkan sediaan farmasi, yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi. Pasal 2. Ayat 1. Peraturan pemerintah ini mengatur pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, atau penyaluran dalam pelayanan sediaan farmasi. Pasal 3. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu. Pasal 4. Tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh atau menetap sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. Bab 2. Penyelenggara pekerjaan kefarmasian. Bagian ke-1 umum. Pasal 5. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, pelayanan sediaan farmasi. Bagian kedua, pekerjaan kefarmasi dalam pengadaan sediaan farmasi. Pasal 6. Ayat 1. Pengadaan sediaan farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran, dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi. Bagian ketiga, pekerjaan kefarmasi dalam produksi sediaan farmasi. Pasal 7 ayat 1. Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab. Pasal 8. Fasilitas produksi sediaan farmasi dapat berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, dan pabrik kosmetika. Pasal 9 ayat 1. Industri farmasi harus memiliki 3 orang apoteker yang menanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Pasal 10. Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi bagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus memenuhi ketentuan cara pembuatan yang baik yang ditentukan oleh Menteri. Pasal 11 ayat 1. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian apoteker sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 harus menerapkan standar prosedur profesional. Pasal 12. Pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan proses prosedur dan pengawasan mutu sediaan farmasi pada fasilitas produksi sediaan farmasi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian dengan tugas dan fungsinya. Pasal 13. Tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi sediaan farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi dan pengawasan mutu. Bab 3. Tenaga kefarmasian. Pasal 3. Tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pasal 34 ayat 1. Tenaga kefarmasian melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi sediaan farmasi berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetika, dan pabrik lain yang memerlukan tenaga kefarmasian untuk menjalankan. Bab 4. Disiplin tenaga kefarmasian. Pasal 56 dan pasal 57. Penegakan disiplin tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 5. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 58. Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai kewenangannya serta organisasi profesi membina dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Pasal 59. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diarahkan untuk
A. Melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian. B. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan C. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri. Bab 6. Ketentuan peralihan. Pasal 60. Pada saat peraturan pemerintahan ini mulai berlaku, apoteker yang telah memiliki surat penugasan dan atau surat izin apoteker dan atau SIK tetap dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian dan dalam jangka waktu 2 tahun wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintahan ini. 2. Asisten apoteker dan analisis farmasi yang telah memiliki surat izin asisten apoteker dan atau SIK tetap dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian dan dalam jangka waktu 2 tahun wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintahan ini. Pasal 61. Apoteker dan asisten apoteker yang dalam jangka waktu 2 tahun belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan ini, maka surat izin untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian batal demi hukum. Pasal 62. Tenaga teknis kefarmasian yang menjadi penanggung jawab pedagang besar farmasi harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintahan ini paling lambat 3 tahun sejak peraturan pemerintahan ini diundangkan. Bab 7. Ketentuan penutup. Pasal 63. Pada saat peraturan pemerintahan ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2752 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang masa bakti dan izin kerja apoteker. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 64. Peraturan pemerintahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai registrasi tenaga kefarmasian menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Saya akan menyebutkan secara ringkas mengenai isi dari peraturan ini, yaitu pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi berupa Surat Tanda Registrasi Apoteker atau STRK yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian atau STRTTK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
STRK dan STRTTK berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk memilih STRK meliputi ijazah apoteker, memiliki sertifikat kompetensi profesi, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Sedangkan persyaratan untuk memiliki STRTTK yaitu memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik, memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki STRA atau pimpinan institusi pendidikan lulusan atau organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian. Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di Indonesia dalam rangka alih teknologi atau bakti sosial harus memiliki STRA khusus yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional dan berlaku selama 1 tahun. Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Surat izin yang dimaksud berupa surat izin praktik apoteker atau SIPA, surat izin kerja apoteker atau SIKA, surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian atau SIKTTK. Peraturan ini juga mengatur tentang Komite Farmasi Nasional atau KFN. KFN adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184 Menkes per 2/1995 tentang penyempurnaan pelaksanaan masa bakti dan izin kerja apoteker dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679 Menkes SK 5/2003 tentang registrasi dan izin kerja asisten apoteker. Keduanya dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 3 Mei 2011 karena digantikan oleh Permenkes Republik Indonesia Nomor 889 Menkes 5/2011. Sumpah apoteker menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962. Mengapa seorang apoteker harus disumpah? Karena seorang apoteker dalam menjalankan profesinya akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian, dan juga karena apoteker merupakan salah satu petugas negara yang mengabdi berdasarkan keahlian atau ilmunya untuk melindungi masyarakat di bidang kesehatan. Lalu siapa saja yang akan mendengarkan sumpah tersebut? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962, yang mendengarkan adalah Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan, dan Menteri Kehakiman. Selanjutnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji. Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata demi Allah bagi mereka yang beragama Islam, dan sumpah untuk agama lain, pemakaian kata-kata demi Allah disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing. Selanjutnya pasal 1 ayat 2, sumpah atau janji itu berbunyi sebagai berikut. 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan prikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. 2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. 3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum prikemanusiaan. 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan
tradisi luhur jabatan kefarmasian. 5. Dalam menunaikan kewajiban saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian, atau kedudukan sosial. 6. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini dengan sungguh-sungguh dengan penuh keinsyafan. Selanjutnya pasal 2. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan perundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Kode Etik Apoteker Indonesia, Bab 1, Kewajiban Umum, Pasal 1, Sumpah atau Janji. Setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Sumpah Apoteker. Pasal 2, Setiap apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia. Pasal 3, Setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia, serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Pasal 4. Setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Pasal 5. Di dalam menjalankan tugasnya, setiap apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Pasal 6. Seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Pasal 7. Seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Pasal 8. Seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Bab 2. Kewajiban apoteker terhadap penderita. Pasal 9. Seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Bab 3. Kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. Pasal 10. Setiap apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 11. Sesama apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode etik. Pasal 12. Setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya. Bab 4. Kewajiban apoteker atau farmasis terhadap teman sejawat petugas kesehatan lainnya. Pasal 13. Setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai, dan menghormati sejawat petugas kesehatan. Pasal 14. Setiap apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya. Bab 5. Penutup. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan dan menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.